lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis kita bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh soal apa yang disebut dengan presidential threshold yang saat ini sedang ramai diperjuangkan dengan adanya tuntutan ke Mahkamah Konstitusi agar presidential threshold dihapuskan atau dijadikan 0%. Untuk membuka kembali pikiran kita atau pemahaman kita, presidential threshold adalah apa yang disebut dengan batas minimum untuk mencalonkan seorang presiden, batas minimum suara yang bisa diajukan oleh parpol atau kelompok parpol untuk mengajukan seorang calon presiden, dan batasannya adalah 20%. Artinya jika suatu parpol perolehan suaranya pada pemilu yang baru lalu, pemilu 2019 adalah 20%, maka parpol tersebut berhak mengajukan seorang presiden atau seorang calon presiden di pemilu 2024. Tetapi jika satu parpol tidak memiliki suara atau memiliki suara kurang dari 20%, maka gabungan parpol yang bisa mengumpulkan suara 20%, bisa 2 atau 3 parpol, maka parpol tersebut atau kumpulan parpol tersebut berhak mengajukan seorang calon presiden. Sebenarnya banyak suara-suara yang keberatan dengan presidential threshold ini karena implikasi dari ketentuan ini adalah sedikitnya calon presiden yang diajukan atau pilihan yang tersedia seperti yang kita lihat di pilpres sebelumnya adalah wajah yang itu saja. Dan tentu hal ini membuat pilpres tidak lagi berkualitas, tidak lagi kompetitif. Alih-alih menjadikan pilpres sebagai seleksi untuk sirkulasi yang sehat dari kepemimpinan nasional, yang terjadi adalah pilpres dijadikan ajang untuk mendominasi calon yang mungkin aman bagi oligarki, calon yang bisa mereka kendalikan, mereka atur sesuai dengan kehendak mereka. Sebenarnya presidential threshold ini, kalau kita menggunakan nalar yang sehat, tidak punya argumentasi yang kuat. Alasannya adalah, mana mungkin partai yang sebenarnya masa legitimasinya habis masih mempunyai kendali untuk mencalonkan presiden. Artinya jika satu parpol di pemilu sebelumnya, katakanlah di 2019, memperoleh suara 20%, maka legitimasi atas suara itu akan berakhir pada saat pilpres atau pemilu berikutnya. Itu satu. Yang kedua, kemana suara dari pemilih baru yang baru ikut pemilu di pemilu berikutnya, katakanlah nanti di 2024, itu kan artinya nggak dianggap, karena pilihan mereka terhadap presiden ditentukan oleh pemilih yang lama, yang katakanlah 20%, atau gabungan partai politik yang mencapai 20%, yang sebenarnya pemilih baru tidak ikut serta dalam berkontribusi dalam perolehan suara tersebut. Jadi ada satu azas keadilan bagi semua pemilih itu diabaikan, yaitu keadilan untuk pemilih baru yang sebenarnya mereka berhak juga menentukan siapa calon presiden yang bisa mereka ajukan, atau setidaknya jangan dibatasi pilihan mereka hanya kepada presidential threshold yang didominasi oleh tentu saja partai besar dan gabungan partai politik. Presidential threshold ini pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Rizal Ramli, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan karena Rizal Ramli dianggap tidak mempunyai standing position. Rizal Ramli bukan bagian dari calon presiden. Nah, sekarang
yang Bang Ica dengar, pengajuan kembali untuk menggugurkan pasal tentang presidensial threshold ini akan dilakukan dengan argumentasi yang mengajukan adalah pemilih yang akan melakukan pilihan di tahun 2024 nanti. Nah, barangkali kalau yang mengajukan adalah pemilih, tentu kedaulatan kan ada di tangan rakyat, yang representasinya adalah hak suara yang diberikan oleh undang-undang. Barangkali mudah-mudahan saja kita berdoa dengan legal standing yang mengajukan adalah pemilih atau calon pemilih, semoga saja MK mengabulkannya. Dan sebenarnya kalau kita kaji, tidak ada alasan yang kuat dari pasal yang membuat presidensial threshold 20% ini selain daripada ingin mendominasi. Jadi ada sekelompok orang, katakanlah oligarki, yang di belakangnya mungkin saja ada oligarki ekonomi atau para bandar, yang tidak mau atau yang takut jika presiden threshold 0%, maka setiap partai politik akan berhak mengajukan calonnya. Dan jika itu yang terjadi, maka tentu oligarki akan kesulitan, baik itu oligarki parpol maupun oligarki ekonomi, untuk mengendalikan pilpres tersebut karena banyaknya pilihan. Dan boleh jadi di antara pilihan-pilihan tersebut adalah mereka-mereka yang memang punya integritas, punya kehendak yang luhur untuk memajukan bangsa, sehingga mereka tidak gampang diintervensi. Bang Ica ingin memberikan ilustrasi presidensial threshold ini sebenarnya bisa kita analogikan, kita diajak bersama-sama oleh, katakanlah kita bersepakatlah bersama untuk makan di restoran Padang, dan kita bersepakat juga untuk memfundingnya bersama-sama, dan kita percayakan untuk IO-nya kepada 2-3 orang teman. Kebayang gak sih kalau kita ke restoran Padang, yang ada di kepala kita adalah ada rendang, gulai otak, gulai ayam, dan segala macam masakan Padang yang membuat kita rasanya akan makan lahap di restoran tersebut. Nah, begitu kita sampai di restoran, kita udah lihat di etalase ada banyak pilihan lauk, tetapi yang disajikan di meja kita hanya katakanlah dadar telur, gulai nangka, ikan kembung, dan tidak banyak pilihan. Tidak ada rendang, tidak ada gulai otak, tidak ada cincang, tidak ada dendeng. Kira-kira apa yang kita rasakan? Ya, nyesek. Di luar kita udah membayangkan, atau sebelum sampai di restoran kita udah membayangkan akan makan dengan lahap, tentu dengan lauk yang kita inginkan. Tetapi begitu sampai di restoran, orang yang kita angkat atau kita pilih sebagai IO dengan seenak perutnya membatasi pilihan hanya yang disajikan di meja. Lebih kurang begitulah kira-kira. Presidential threshold itu membatasi pilihan bagi kita untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang lebih beragam, lebih kita inginkan barangkali, karena tidak semua partai politik bisa mencalonkan dengan otonom. Barangkali partai yang perolehan suaranya 20% tidak ada masalah, tetapi partai yang perolehan suaranya 7, 8 dan segala macam, pasti dia akan bergabung dalam kelompok partai dan baru bisa mencalonkan. Sekali lagi kita berharap presidensial threshold yang saat ini sedang dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan saja diputuskan menjadi 0%, sehingga setiap partai politik bisa mengajukan calonnya, dan kita berharap dengan banyaknya pilihan, sirkulasi kepemimpinan nasional menjadi lebih sehat, dan Indonesia mudah-mudahan saja dengan mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat, bukan pilihan yang dibatasi, bisa menjadi lebih maju lagi. Demikian kisah pendek soal presidensial threshold. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.